Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufiansyah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang UAS dan Green Management dibuat oleh saya sendiri. NIM 43120010067. Sini saya ingin membahas topik tentang menganalisis beberapa penjelasan tersebut. Pertama, Green Human Research. Yang kedua, eco-partnership. Yang ketiga, green tourism. Topik yang pertama saya jelaskan adalah Green Human Research. Green Human Research Management adalah program yang membantu menciptakan tenaga kerja hijau yang dapat memahami dan menghargai budaya hijau dalam suatu organisasi. Membutuhkan keterampilan teknis dan manajemen tingkat tinggi pada karyawan. Green Human Research Management (GHRM) adalah pendekatan inovatif terhadap kinerja dan fungsi SDM dalam suatu organisasi, di mana konteks lingkungan merupakan dasar dari semua inisiatif yang dilakukan. Pentingnya Green Human Research. Pentingnya Green Human Research Management adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan, mengurangi biaya dan keterlibatan karyawan yang lebih baik, meningkatkan motivasi karyawan, mudah merekrut karyawan baru, mengurangi perputaran tenaga kerja dan ketidakhadiran, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan yang lebih baik dalam organisasi. Selanjutnya, fungsi Green Human Research Management. Yang pertama, Green Recruitment and Selection. Yang kedua, Green Training. Yang ketiga, Green Compensation. Yang keempat, Green Performance. Tujuannya untuk mengevaluasi kinerja pekerjaan karyawan sesuai dengan kriteria terkait Green, untuk memasukkan komponen terpisah untuk kemajuan penghijauan dalam wawancara umpan balik kinerja. Yang kelima, Green Reward and Compensation, untuk memberikan insentif keuangan pada karyawan atas kinerja green yang baik dari pekerjaan mereka. Lalu, untuk memberikan penghargaan non-finansial seperti pujian dan pengakuan pada karyawan atas penghijauan mereka. Eco-partnership. Eco-partnership adalah kombinasi dari dua kata, yaitu eco dan entrepreneurship. Oleh karena itu, eco-partnership adalah kegiatan bisnis yang berbasis lingkungan. Fokus dari bisnis yang mengaplikasikan eco-partnership adalah pengurangan dampak terhadap lingkungan dan tetap memastikan tujuan bisnis terpenuhi dan hasil usaha bisa maksimal. Dilansir dari Business Dictionary, ecopreneur adalah seorang usahawan yang menciptakan dan menjual produk atau jasa yang ramah lingkungan dengan berlandaskan prinsip ekonomi lingkungan dan ekologi. Jadi, seorang ecopreneur adalah orang yang berorientasi keuntungan sama seperti entrepreneur, akan tetapi ecopreneur juga memperhatikan aspek lingkungan dan berhati-hati mengenai dampak dari operasi bisnisnya. Selain itu, tujuan dari ecopreneurship juga adalah membangun bisnis minim limbah yang berkelanjutan untuk waktu yang lama. Entrepreneur atau wirausahawan adalah individu yang memiliki peluang bisnis baru dan mengambil risiko yang perlu dilakukan. Untuk mengubah ide-ide menjadi kenyataan, mereka orang yang mampu mengidentifikasi usaha komersial baru yang sering melibatkan kesediaan untuk berpikir out of the box dan memeriksa masalah dengan cara yang berbeda-beda secara fundamental dari pendekatan konvensional. Akan menetaskan ide dan memperjuangkan ide mereka, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk membawa ide ke realitas komersial seperti uang, manusia, dan teknologi. Dan akhirnya untuk diluncurkan ke pasar dan usaha bisnis tersebut tumbuh
Dengan kata lain, kewirausahaan muncul ketika individu mengidentifikasikan masalah yang belum terpecahkan, atau kebutuhan atau keinginan yang tidak terpenuhi yang kemudian mereka usahakan untuk memenuhinya. Dalam prosesnya, wirausaha mengubah status quo yang ada menjadi peluang masa depan dan mengubah ide menjadi realitas komersil. Wirausaha berusaha untuk mewujudkan perubahan dan peluang baru, baik untuk diri mereka sendiri dan untuk komunikasi yang lebih luas. Mereka sering menjadi agen kreatif disruption, yaitu mengubah cara lama dalam melakukan sesuatu atau diambil alih ketika individu tersebut melakukan perubahan dalam sistem bisnis. Istilah entrepreneurship dan kewirausahaan lingkungan digunakan untuk menunjukkan perilaku inovatif oleh individu dan organisasi yang beroperasi di sektor swasta dan yang menganggap fokus lingkungan sebagai pilar utama dari model bisnis dan daya saing berkelanjutan. Entrepreneurship juga menunjukkan motivasi yang kuat untuk menciptakan ide bisnis baru dengan menekankan keberlanjutan sebagai prinsip dasar, dengan menunjukkan manfaat ekonomi yang lebih ekologis dan ramah lingkungan. Entrepreneur bertindak sebagai faktor penarik, faktor yang mendorong bisnis lain untuk aktif secara ekologis. Peran ini berbeda dengan faktor pendorong, push factor, seperti peraturan pemerintah dan tekanan oleh pemangku kepentingan dan organisasi LSM. Entrepreneurship juga telah diidentifikasikan sebagai cara baru untuk berpartisipasi dalam komersialisasi ide, produk, dan layanan di mana hasil dari interaksi antara penyedia layanan dan konsumen berdampak positif bagi kedua belah pihak dan lingkungan. Entrepreneurship terkait dengan konsep ekonomi kesejahteraan yang mengacu pada pembinaan dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat, solidaritas, keberlanjutan, keadilan sosial, demokrasi, dan transparansi. Ekonomian kesejahteraan memiliki cakupan yang luas dan mencakup prinsip-prinsip yang menyangkut tidak hanya manusia tapi juga lingkungan. Tujuannya adalah agar perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya tanpa berdampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Sosok entrepreneur diawali dari suatu individu yang menciptakan sebuah organisasi di sektor lingkungan atau environmental entrepreneur dan satu organisasi. Green tourism, yang terakhir topiknya adalah green tourism. Green tourism merupakan bentuk pariwisata yang memiliki tampilan terbaik dalam memupuk pengalaman belajar dan apresiasi secara berkelanjutan dalam mengelola dan meningkatkan kelestarian lingkungan alam, budaya, sosial, sumber daya destinasi, dan mempromosikan kelangsungan hidup yang lebih berkualitas di masa-masa mendatang. Green tourism dapat berarti wisata yang menitik beratkan pada kunjungan ke lokasi satwa liar berada, misalnya taman nasional dan cagar alam. Jadi tourism ini bisa jadi diantaranya adalah kegiatan hiking, gerak jalan dan mendaki, trekking, birding atau birding watching, pengamatan burung, snorkeling, dan diving. Wisata yang berkelanjutan atau artinya tidak mengakibatkan kerusakan di lokasi wisata dan cagar budaya yang sedang dikunjungi dalam kurung ramah lingkungan. Green tourism yang mengusung idealisme ekoturisme berbasis konservasi sebenarnya bukan merupakan barang baru di dunia serta
telah diimplementasikan di Indonesia. Walaupun demikian mungkin masih jarang terdengar rimbanya dan hanya orang-orang tertentu sajalah yang tahu dan bergelut dengan dunia pariwisata. Namun, jangan khawatir teman-teman, dapat langsung mempraktekkan langsung green tourism di mana saja ketika kita berkelana. Green tourism sebagai bagian green lifestyle apapun dipupuk sedari ini sebagai green mind. Ekoturism merupakan jenis pariwisata yang menonjolkan isu-isu yang fokus pada aspek lingkungan. Dalam ekoturism, kelestarian lingkungan merupakan faktor utama untuk menunjang seluruh kehidupan di sekitarnya, termasuk manusia. Posisi etika dalam ekoturism adalah nilai-nilai yang dianut dan diformulasikan oleh penduduk lokal atau komunitas penghuni sebuah destinasi pariwisata. Dalam menjaga keterhubungannya dengan alam, nilai etika ini adalah yang menarik perhatian baik para wisatawan untuk datang ke suatu destinasi di mana etika tersebut masih dijaga, dilaksanakan, dan dilindungi sampai saat ini. Dalam bentuk formal, industri pariwisata ekoturism muncul dalam bentuk destinasi wisata konservasi seperti Taman Nasional Pulau Komodo dan desa adat suku Baduy dan lainnya di Pulau Bali. Wisatawan yang datang ke destinasi tersebut berminat untuk menikmati dan mempelajari ekosistem yang terjaga, serta bersedia untuk menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Namun, seiring dengan berkembangnya industri pariwisata, etika yang menjadi fokus ekoturism pun mengalami tantangan, karena tidak semua wisatawan ingin berkunjung ke suatu destinasi hanya untuk menghargai dan mempelajari suatu sistem. Akibatnya, ada dugaan bahwa tidak semua wisata ekoturism beretika dan berpotensi memberikan dampak negatif dari ekosistem yang dilindungi. Green tourism sebagai bagian dari green lifestyle apapun perlu dipupuk sedari di ini sebagai green mind. 7 poin green tourism yang tercantum merupakan hasil adaptasi prinsip-prinsip ekoturism the International Ecotourism Society. Yes. Yang pertama, lingkungan. Praktek green tourism dapat dilakukan dengan cara menghormati alam lingkungan, termasuk diantaranya menjaga jarak, tidak menyentuh apalagi mengenainya satwa liar, juga selalu mengikuti jalur trek yang telah disediakan, dan juga telah mendukung usaha konservasi dengan cara membayar tiket masuk taman nasional atau kawasan yang dilindungi. Mungkin merupakan salah satu praktik termudah adalah budaya membuang sampah pada tempatnya. Percaya atau tidak, wisatawan Indonesia mungkin yang paling susah untuk tertib membuang sampah dimanapun mereka berada. Yang kedua, produk hewani dan daur ulang. Tidak membeli kerajinan tangan dan produk yang berasal dari satwa liar yang dilindungi dan terancam punah. Kalah juga pakaian yang ramah lingkungan, second hand, fit clothing, backpack, carrier, goods. Pola makan pun bila perlu kita ubah agar lebih ramah lingkungan seperti menjadi vegetarian, vegetarian atau yang paling penting keras. Yang ketiga, produk dan budaya lokal. Bila hostel lokal dan ramah lingkungan, makanlah di restoran lokal serta belanja di pasar tradisional. Selain lebih murah dengan membeli produk lokal, teman-teman juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menghormati budaya setempat. Yang terpenting mungkin adalah untuk selalu memperhatikan tingkah laku dan perbuatan maupun perkataan di mana untuk kalian berada. Yang keempat, pemandu lokal. Perkaya pengalaman dan dukunglah ekonomi lokal dengan menyewa pemandu lokal. Bila perlu, minta pemandu berlisensi yang telah direkomendasikan operator tur wisata, biasa disebut dengan tour guide. Yang kelima, transportasi. Usaha
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dapat dilakukan dengan cara mengurangi frekuensi penerbangan lokal, ubahlah pola transportasi, ubahlah pola transportasi kalian menjadi sepeda, kereta, bis, ataupun kapal feri. Tinggallah di lokasi wisata untuk jangka waktu yang lama dibanding berpergian jangka waktu yang pendek. 6. Aksi konservasi, berkontribusi dan ikut berpartisipasi dalam suatu proyek konservasi dapat berdampak positif pada kehidupan masyarakat lokal. Jadilah turis sekaligus volunteer dari suatu kegiatan ilmiah berbasis konservasi atau perlindungan alam. Selain kalian dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman hidup, juga dapat meningkatkan taraf hidup komunitas lokal. 6 poin green tourism yang tercantum sebelumnya merupakan hasil adaptasi prinsip-prinsip ekoturisme dari International Ecotourism Society. Yes. Green tourism seperti hanya eco travel, eco vacation, eco adventure, eco cruise, eco safari, nature tourism, low impact tourism, biotourism, ecologically responsible tourism memang biasa digunakan dalam istilah marketing bisnis pariwisata berbasis ekosistem. Ekoturism apresiasi terhadap alam berbentuk produk wisata. Janganlah hanya mengandalkan alasan ekonomi semata, tapi tidak berkelanjutan secara ekologis. Apalagi saat ini ekoturism hanyalah dipandang sebagai suatu bentuk oportunistik atas ekosistem. Green tourism dapat lebih bermakna dibandingkan hanya teknik picture on and living only footprints. Model pariwisata ini dapat membuat perbedaan yang lebih berarti bagi kita pribadi dan dampak lanjutannya bagi komunitas lokal yang terlibat langsung di dalamnya. Selain itu pula meminimalisir kerusakan terhadap alam, mendukung perlindungan suatu kawasan, mengedepankan pemberdayaan komunitas lokal, mengapresiasi lebih budaya dan nilai lokal, serta berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, konservasi alam, dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, praktek green tourism berarti berkelanjutan akan lingkungan, kebudayaan, dan komunitas pada lokasi wisata yang kita kunjungi. Yang ketujuh, yang terakhir, tidak menggunakan satwa liar sebagai properti foto. Sebenarnya saya terinspirasi dengan tulisan ini dan beragam pengalaman terkait berfoto di alam bebas. Tanpa kita sadari, kita mengeksploitasi alam untuk berturut bagian dari kebahagiaan saat kita. Jelas satwa liar seringkali terjebak dengan kita untuk difoto dan menjadi resah. Belum lagi ancaman untuk kita karena satwa tersebut tentunya liar, ternyata dapat bisa menularkan penyakit. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati. Tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.